Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pertarungan-pertarungan yang suka tidak suka, ya, senang tidak senang, itu akan mengundang, memancing emosi, semangat keimanan kita. Presiden Suriah Bashar al-Assad dilengsarkan oleh pasukan pemberontak hanya dalam waktu kurang dari 2 pekan. Kota-kota besar dikuasai pemberontak. Puncaknya mereka berhasil menguasai Damaskus, ibu kota Suriah pada Minggu 8 Desember 2024. Jika Suriah terus-menerus berada di dalam suasana pertempuran di antara sesama, maka sudah tentu ini yang diinginkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di Gaza, yaitu kekuatan Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Saya ajak diri kita semua senantiasa bersalawat kepada Nabi, dan mudah-mudahan dengan bersalawat kita akan selalu berusaha untuk mengikuti jejak-jejak dan langkah keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku sekalian, kita sekarang berada pada suasana keprihatinan yang juga kewaspadaan, ya, karena kita melihat kondisi kaum muslimin, ya, di seluruh dunia. Yang menjadi perhatian kita secara serius hari ini adalah apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, yang sudah melahirkan korban-korban orang-orang tak berdosa puluhan ribu orang. Dan kemudian itu dilakukan oleh satu kekuasaan jahat yang kita sebut dengan Israel, ya, yang menggempur, yang menafikan, membunuh, genosid terhadap rakyat Palestina. Seluruh dunia mengecam perbuatan apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza, Palestina. Tapi kemudian sekarang ini berkembang area pertempuran pada Suriah. Presiden Suriah Bashar al-Assad dilengsarkan oleh pasukan pemberontak hanya dalam waktu kurang dari 2 pekan. Kota-kota besar dikuasai pemberontak. Puncaknya mereka berhasil menguasai Damaskus, ibu kota Suriah pada Minggu 8 Desember 2024. Ya, kita sama-sama tahu Palestina itu adalah negeri para nabi, dan Suriah juga di sana banyak, ya, para sahabat-sahabat dan nabi-nabi dimunculkan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pertarungan-pertarungan yang suka tidak suka, ya, senang tidak senang, itu akan mengundang, memancing emosi. Nah, pertarungan yang terjadi di Suriah, ya, kita melihat bagaimana rejim penguasa yang sudah puluhan tahun, ya, mulai dari bapaknya sampai anaknya, boleh dikatakan hampir 50 tahun, rejim Hafid Assad dilanjutkan oleh Bashar al-Assad, ya, dan itu telah menimbulkan korban dan kemudian menimbulkan pertarungan-pertarungan di dalam kawasan Suriah. Dan terakhir kita melihat dan membaca media bahwa Bashar al-Assad akhirnya terusir dan ada keluarganya yang dihukum gantung. Dan itulah sebuah peristiwa politik yang terjadi di Suriah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman, bahwa kita sebagai kaum muslimin, ya, harus tetap berpegang teguh, ya, berpegang teguh, dan kita ajak semua saudara-saudara kita, apapun aliran-aliran pemahaman kita harus tetap jaga satu spirit kebersamaan,
ya kita beriktisam, ya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi bagaimana kita dengan segala macam perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu tetap harus kita pertahankan semangat kebersamaan, solidaritas kita. Jadi apa yang terjadi di Suriah, ya ini adalah sebuah peristiwa pertarungan, ya sebuah pertarungan politik yang belum selesai. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Bashar Assad selama ini sangat berafiliasi kuat terhadap Soviet, yang terakhir dengan Rusia. Nah, tapi kemudian tentu ada pergolakan-pergolakan saling perebutan di dalamnya. Yang kita berharap Islam harus mampu mempersatukan semua kalangan yang ada, kalangan-kalangan Muslim yang ada di sana. Ya, jadi perbedaan apapun yang dimiliki itu harus bisa mengajak mereka duduk bersama untuk menyelesaikan masalah Suriah ini. Jika Suriah terus-menerus berada di dalam suasana pertempuran di antara sesama, maka sudah tentu ini yang diinginkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di Gaza, yaitu kekuatan Israel. Karena kita tahu, ya kaum Israel ini adalah orang-orang yang paling hobi memecah belah, paling hobi mengadu domba di antara sesama kekuatan-kekuatan kekuatan jamaah-jamaah Muslim, yang terkadang-kadang sebenarnya itu hanya akibat tiupan hembusan-hembusan dan hasutan-hasutan saja. Nah, jadi saya ingin ajak kita semua bahwa apa yang terjadi di Suriah itu adalah sebuah pertarungan, perebutan pengaruh, dan juga perebutan kekuasaan yang bukan tidak mungkin. Di belakangnya itu adalah ada perebutan pengaruh kekuatan-kekuatan global internasional. Disinilah supaya para ulama Islam, para cendekiawan Muslim, ya bisa mengajak semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, solidarity Muslim yang ada di Suriah. Kita harus bangkitkan semangat Suriah yang utuh, yang satu, itu karena daerah itu adalah daerah-daerah kebangkitan Islam di dalam sejarah. Banyak sejarah yang ada di negeri Syam ini, dan mudah-mudahan negeri Syam ini menjadi pemicu bersatunya seluruh kekuatan Islam di dunia ini untuk menghadapi kekuatan-kekuatan Israel yang memang cenderung suka mengadu, memecah belah di antara seluruh kekuatan-kekuatan Muslim yang ada di seluruh dunia. Karena memang kita sudah dari awal diajarkan walan tardo angkal Yahud. Jadi kita selalu diingatkan bahwa kekuatan-kekuatan Zionisme Yahudi Israel itu mereka akan selalu memusuhi, ya, kelompok-kelompok atau kalangan-kalangan Muslim dimanapun berada. Tujuannya adalah agar supaya tidak bersatu, dan kemudianlah mereka akan mendominasi, menghegemoni kehidupan peradaban dunia ini. Saudara-saudara sekalian, maka kita tetap waspada, ya. Kita tetap waspada, kita lebih utamakan kebersamaan, solidarity sesama Muslim kita di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia, ya. Kita boleh berbeda-beda, ya, tetapi kita harus tetap satu dalam semangat bagaimana agar supaya, ya, umat Islam Indonesia tetap bersatu bersama-sama dengan umat Islam yang ada di seluruh dunia, dan kita tidak terpancing dengan isu-isu yang sifatnya mengadu di antara sama kita, karena musuh kita adalah bagaimana Israel yang selalu, ya, yang selalu merendahkan, yang selalu menafikan, yang selalu mencoba menghina perintah-perintah para nabi dan para rasul. Ya, semoga ini sebuah peringatan kepada kita semua, karena kita tahu Suriah adalah negeri Syam yang pernah didatangi oleh Muhammad Rasulullah SAW, dan kemudian Islam berkembang di Suriah, tapi kemudian terpecah-pecah, dan mudah-mudahan dengan makzulnya, ya, dengan tergelincirnya Bashar Assad dari Suriah, bangkitlah kekuatan umat Islam yang mempersatukan seluruh Muslim di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.